Perang Dunia Pertama dari tahun 1911 sampai 1915 mengubah sejarah manusia selamanya. Konflik ini tidak hanya melibatkan negara-negara Eropa, tetapi juga menarik kekuatan dari seluruh dunia, menciptakan perang global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jutaan orang meninggal, meninggalkan luka yang mendalam di seluruh dunia. Kehancuran yang diakibatkan oleh perang ini sangat besar, dengan banyak kota dan desa yang hancur, serta keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta. Perang ini berawal dari rasa nasionalisme yang kuat, persaingan antara kerajaan-kerajaan besar, dan perjanjian-perjanjian antar negara yang rumit. Semua faktor ini menciptakan ketegangan yang akhirnya meledak menjadi konflik besar. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand memicu konflik ini. Peristiwa ini menjadi pemicu langsung yang menyebabkan negara-negara besar saling menyatakan perang dalam waktu singkat. Teknologi baru seperti senapan mesin, tank, dan gas beracun mengubah cara perang. Senjata-senjata ini membuat pertempuran menjadi lebih mematikan dan mengerikan, dan gas beracun mengubah cara perang. Perang Parit menjadi simbol dari Perang Dunia Pertama, di mana tentara hidup dalam kondisi yang sangat sulit dan berbahaya. Perjanjian Versailles tahun 1919 memberikan hukuman berat kepada Jerman. Perjanjian ini tidak hanya mengakhiri perang, tetapi juga menanam benih untuk konflik di masa depan. Perang ini mengubah struktur sosial, politik, dan ekonomi, menciptakan dunia yang sangat berbeda dari sebelumnya. Banyak negara mengalami perubahan besar dalam pemerintahan dan masyarakat mereka, memunculkan ideologi baru dan meruntuhkan kerajaan-kerajaan lama. Kekaisaran besar seperti Austro-Hungaria dan Ottoman runtuh, sementara ideologi seperti komunisme dan fasisme mulai muncul dan menyebar. Di awal abad ke-20, Eropa berada di ujung tanduk. Nasionalisme dan imperialisme memicu ketegangan dan persaingan. Perebutan wilayah jajahan meningkatkan agresi. Jaringan perjanjian yang rumit melibatkan kekuatan-kekuatan besar. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand oleh seorang nasionalis Serbia memicu perang. Ultimatum Austria-Hungaria kepada Serbia berujung pada perang. Sistem aliansi menyeret negara-negara lain ke dalam konflik. Perselisihan Regenerations cepat meningkat menjadi perang dunia. Deklarasi perang Austria-Hungaria terhadap Serbia menjerumuskan Eropa ke dalam kekacauan. Jerman menyatakan perang terhadap Rusia dan Prancis. Rencana Schlieffen menyerukan serangan kilat untuk menghancurkan Prancis. Kemajuan Jerman dihentikan pada pertempuran Marne pertama. Perang terjebak dalam kebuntuan berdarah di sepanjang front barat. Perang Parit menjadi ciri khas perang ini. Front timur sama brutalnya dengan Jerman dan Austria-Hungaria berhadapan dengan Rusia. Meskipun korban jiwa, Rusia bertempur dan gigih. Kehidupan di Parit adalah cobaan berat, penuh lumpur, bau busuk, dan bahaya yang selalu mengancam. Setiap hari, para prajurit harus berjuang melawan kondisi yang sangat keras dan tidak manusiawi. Lumpur yang tebal dan lengket membuat setiap langkah menjadi sulit, dan bau busuk dari mayat yang membusuk, serta kotoran manusia menambah penderitaan mereka. Para prajurit harus bertahan dalam kondisi yang tak terbayangkan dan ancaman tembakan musuh. Setiap saat, mereka bisa menjadi sasaran tembakan artileri atau serangan gas beracun. Mereka harus selalu waspada, karena musuh bisa menyerang kapan saja, siang atau malam. Tekanan psikologis menyebabkan banyak kasus trench foot dan shell shock. Trench foot, yang disebabkan oleh kondisi basah dan dingin yang terus-menerus, bisa menyebabkan infeksi serius dan bahkan amputasi. Shell shock, atau yang sekarang dikenal sebagai PTSD, membuat banyak prajurit mengalami trauma mendalam yang mempengaruhi mereka seumur hidup. Hidup adalah rutinitas suram yang dipenuhi rasa bosan dan teror. Ketika tidak ada pertempuran, para prajurit seringkali merasa bosan dan putus asa. Mereka harus menghadapi ketakutan akan serangan mendadak dan ketidakpastian tentang masa depan mereka. Para prajurit memperbaiki parit, berjaga-jaga, dan melakukan patroli malam. Mereka harus memastikan bahwa parit tetap dalam kondisi baik untuk melindungi mereka dari serangan musuh. Patroli malam adalah tugas yang sangat berbahaya, karena mereka harus bergerak dalam kegelapan dan menghindari deteksi oleh musuh. Mereka membentuk ikatan yang erat, berbagi makanan, dan menulis surat untuk keluarga di rumah. Ikatan persaudaraan yang terbentuk di parit sangat kuat, karena mereka harus saling mengandalkan untuk bertahan hidup.
Menulis surat adalah cara mereka untuk tetap terhubung dengan dunia luar dan memberikan harapan bagi keluarga mereka. Beberapa dari mereka menulis buku harian atau membuat sketsa, memberikan gambaran sekilas tentang kehidupan di Parut. Buku harian dan sketsa ini menjadi catatan berharga tentang pengalaman mereka, dan banyak dari karya ini masih ada hingga hari ini, memberikan wawasan tentang kehidupan di Parut. Meskipun hadapi kengerian, para prajurit menemukan cara untuk mengatasi stres dan ketakutan. Mereka bernyanyi, bermain kartu, dan bercanda untuk mengalihkan pikiran dari kengerian perang. Solidaritas dan dukungan dari rekan-rekan mereka membantu mereka bertahan dalam kondisi yang sangat sulit ini. Perang Dunia Pertama ditandai dengan pertempuran berdarah dengan korban jiwa yang sangat besar. Pertempuran Somme dan pertempuran Verdun adalah dua contoh yang paling menonjol. Serangan Somme yang diluncurkan pada bulan Juli 1919 bertujuan untuk memecah kebuntuan. Pasukan Inggris menderita banyak korban jiwa pada hari pertama. Verdun, sebuah serangan Jerman, bertujuan untuk menguras habis pasukan Prancis. Kedua pertempuran tersebut meninggalkan kesia-siaan perang secara terus. Pertempuran ini menunjukkan bagaimana kirim sesuatu pertasan. Perang Dunia Pertama menyaksikan penggunaan teknologi baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Senapan mesin dan artileri mengubah cara pertempuran infanteri. Tank, gas beracun, dan pesawat terbang semakin menambah kekerasan konflik. Tank pada awalnya tidak dapat diandalkan dan rentan terhadap serangan. Gas beracun menyebabkan kematian yang mengerikan dan kepanikan yang meluas. Pesawat terbang diadaptasi untuk pertempuran udara dan pengeboman. Dengan teknologi itu dugal memperpanjang konflik. Pada tahun 1915, dunia menyaksikan akhir dari salah satu konflik paling dahsyat dalam sejarah manusia. Perang Dunia Pertama sudah mendekati akhirnya, dengan jutaan tentara yang telah berjuang di parit-parit yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Masuknya Amerika Serikat ke dalam perang mengubah keseimbangan kekuatan secara signifikan, memberikan dorongan baru kepada sekutu. Sekutu Jerman mulai runtuh, yang mengarah pada gencatan senjata pada tanggal 11 November 1919. Hari itu dikenang sebagai Hari Gencatan Senjata, sebuah momen yang membawa harapan baru bagi dunia. Perjanjian Versailles memberlakukan persyaratan yang keras kepada Jerman, yang banyak dianggap sebagai benih-benih konflik di masa depan. Perang ini mengakibatkan sekitar 40 juta korban jiwa dan menghancurkan perekonomian dunia, meninggalkan jejak kehancuran yang mendalam di banyak negara. Perang ini menyebabkan runtuhnya kerajaan-kerajaan dan perubahan sosial yang transformatif, memicu gelombang revolusi dan perubahan politik di seluruh dunia. Perang yang dimaksudkan untuk mengakhiri semua perang justru membuktikan sebaliknya. Banyak tentara yang kembali dengan rasa kecewa dan trauma yang mendalam. Perang ini menjadi pengingat pedih akan harga yang harus dibayar manusia akibat konflik. Monumen de Pacis Pranidin de Gunul Sol Murbsint Kaid Lanjid So Sol Nature Spamet in Prominent.